yang dikatakan dan disampaikan oleh dokter. Kita lakukan dan kita amalkan apa yang disampaikan oleh dokter. Tidak kita amalkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang itu tujuannya untuk keselamatan kita di akhirat. Yang itu tujuannya untuk kebahagiaan kita di akhirat. Yang tujuannya Nabi Muhammad untuk umatnya semuanya masuk surga Allah Subhanahu. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Wa ya Rasulullah man ya'lam. Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Maka Rasulullah SAW, barang siapa yang taat kepadaku, maka berarti dia masuk surga. Dan siapa yang tidak taat kepadaku, berarti dia tidak mau dan enggan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Nabi kita. Wow, inilah Nabi yang seharusnya kita ini bangga, seharusnya kita jadikan idola buat kita, idola buat anak-anak kita. Tumbuhkan di dalam hati kita ini dan di dalam hati keluarga kita, anak kita, cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan ada cinta di dalam hati kita yang melebihi besarnya daripada cinta Nabi Muhammad SAW. Usahakan cinta itu tempatnya di dalam hati. Cinta itu tidak bisa diatur. Kita diwajibkan untuk cinta, kita dianjurkan untuk cinta. Tidak mungkin cinta itu datang dengan sendirinya, kemudian langsung tahu-tahu anak mau cinta kepada Nabi Muhammad tanpa sebab, tanpa apa-apa. Artinya apa? Usahakan. Carilah apa yang membuat kita cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana supaya kita cinta kepada Nabi? Pelajari sirah Nabi Muhammad, pelajari akhlak Nabi Muhammad. Bagaimana kita katakan tadi? Kita cinta kepada orang lain karena ketampanannya, karena akhlaknya, karena pengorbanannya. Semuanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Andai kata ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi Muhammad sebaliknya, diberikan rupa yang tidak baik, rupa yang jelek misalnya, akhlaknya tidak baik misalnya, dan tidak melakukan pengorbanan apa-apa untuk kita. Tapi kita diwajibkan cinta oleh Allah untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Kita tetap wajib untuk berat, sulit. Karena apa yang membuat kita cinta kepada Nabi Muhammad? Tapi ini apa yang tidak membuat kita cinta kepada Nabi Muhammad? Semuanya terbaik, semuanya indah daripada Nabi, semuanya mulia. Tidak ada kemuliaan yang ada di surga Allah SWT kecuali di bawah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita pun ibadah di depan Ka'bah sekalipun, bainal maqam wa bainal rukun, 70 tahun kita mujahadah ibadah di depan Ka'bah sekalipun, kita tidak akan dibangkitkan di hari kiamat kecuali bersama orang yang kita di dalam hati kita. Siapa yang kita cintai di dalam hati kita? Siapa yang kita pikirkan? Siapa yang kita rindukan di dalam hati kita? Siapa kita yang kita tangisi? Masa kita tidak mau atau kita kalah dengan diskur nakhlah, dengan batang pohon kurma? Seorang wanita, seorang ibu datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan kepada beliau, ya Rasul, aku punya anak, aku punya putra, ngejar, pinter dalam masalah perkayuan. Bagaimana kalau anakku, putraku ini membuat untuk Anda, ya Rasul, mimbar, sehingga Anda bisa duduk dan bisa ceramah dengan tenang? Maka Rasul menyetujui, dibuatlah mimbar, kemudian diberikan kepada Nabi dan diletakkan di masjid. Khutbah Jumat pertama, Nabi SAW menggunakan mimbar tersebut. Maka disitulah semua sahabat, bukan hanya Nabi, satu masjid semuanya mendengar tangisan, teriakan daripada batang pohon kurma tersebut. Merintih, menangis, sampai Nabi itu menghentikan khutbahnya, sampai Nabi mendekati daripada batang pohon kurma tersebut, yang biasanya sekian lama digunakan untuk Nabi bersandar, sekian lama berdekatan dengan Nabi. Baru sebentar ini diganti mimbarnya dengan mimbar yang baru sebentar berpisah dengan Nabi, merintih, menangis, tidak diam pohon tersebut dari rintihan dan tangisannya seperti tangisan bayi, kecuali setelah dielus oleh Nabi Muhammad, kecuali setelah dipeluk oleh Nabi Muhammad, diajak bicara oleh Nabi Muhammad, dijadikan oleh Nabi Muhammad. Anda tidak akan menjadi mimbarku lagi di dunia, tapi aku menjadikan mimbarku di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diam langsung mintarin. Diam itu batang pohon kurma tersebut. Batang pohon kurma
mendapatkan pelukan, elusan sayang, kasih sayang daripada Nabi Muhammad yang lembut. Karena apa? Karena kerinduan, karena kecintaan, karena tidak mau menjauh daripada Nabi Muhammad. Adakah di dalam hati kita perasaan seperti barang pohon kurma tersebut? Rindu kepada Nabi Muhammad, malamnya kita pikir ke Nabi Muhammad. Kita mengeluh menangis karena tidak bisa berjumpa Nabi Muhammad, tidak pernah mimpi Nabi Muhammad. Pernahkah kita mengadu kepada Allah, kenapa ya Allah tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad? Demi Allah, orang-orang yang mencinta Nabi Muhammad, andai kata mereka dihalangi untuk bermimpi Nabi Muhammad, andai kata mereka dicegah untuk rindu kepada Nabi Muhammad di dalam hati mereka, mereka akan teriak menjerit sebagaimana penghuni neraka disiksa sehingga mereka teriak dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagaimana Nabi Muhammad SAW memilih sahabat-sahabat yang mereka sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa sehingga mereka menjadi orang-orang yang paling mulia. Tidak ada yang mengumpuli kemuliaan sahabat Nabi Muhammad SAW. Bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak sedekahnya, bukan karena banyak mengajinya. Sahabat Nabi Muhammad menjadi mulia karena apa yang ada dalam hati mereka, imannya kepada Nabi Muhammad, kecintaannya kepada Nabi Muhammad luar biasa, keagungannya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Di depan Nabi Muhammad hanya bisa dia menunduk, tidak berani menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung yang hidup. Ini karena tenangnya mereka di depan Nabi Muhammad SAW. Seorang sahabat yang bernama Sauban. Sauban ini sering hadir majelis di depan Nabi Muhammad SAW. Suatu waktu beliau hadir majelis, beliau selesai majelis pulang ke rumah. Di saat di rumah beliau disiapkan makanan oleh keluarga dan langsung makan. Apa yang terjadi kepada beliau? Teringat-ingat, terbayang-bayang wajah kita Nabi Muhammad SAW. Kangen kepingin balik lagi, kangen ingin melihat wajah Nabi Muhammad. Ini sahabat Nabi beruntung bisa melihat wajah langsung Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika oleh karena itu Imam Ramadan Al-Muti beliau mengatakan, kalau sahabat-sahabat Nabi itu tidak perlu baca maulid seperti kita. Kenapa? Karena mereka langsung melihat Nabi, apa yang dibutuhkan. Mereka langsung melihat perangai Nabi, akhlak Nabi, wajah Nabi. Kita-kita yang tidak bisa melihat langsung ini, kita butuh dan rindu kepada Nabi untuk menutupi kerinduan kita. Baca maulid, baca sejarah Nabi, cerita Nabi, didengar nama Nabi disebut. Itu adalah obat kerinduan bagi yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada apa-apa di hati kita ketika disebut nama Nabi Muhammad, berarti kita belum cinta kepada Nabi Muhammad. Imam Malik kalau sudah disebut nama Nabi Muhammad, beliau wajahnya berubah khusyuk, ta'zim, sehingga membuat lawan bicaranya ini susah mengajak ngomong dengan beliau. Ketika ditanya apa yang terjadi kepada anda wahai Imam Malik, Imam Malik mengatakan, kalau anda melihat apa yang aku lihat daripada Sayyidina Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir, maka anda tidak akan mengingkari apa yang aku lakukan, apa yang terlihat daripada keadaan. Aku melihat Sayyidina Ja'far Shadiq, beliau itu suka berguyon, suka bercanda, senyum, ketawa. Tapi kalau disebut di majelis nama Nabi Muhammad SAW, langsung beliau khusyuk, langsung beliau hudud, langsung beliau wajahnya berubah menjadi wajah yang ta'zim oleh Nabi Muhammad SAW. Ini cinta-cinta Nabi Muhammad SAW. Itulah yang membuat Sauban tidak bisa lama-lama di rumah. Balik lagi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, ya Sauban, apa yang terjadi? Baru anda pulang kok, sekarang anda balik lagi ke sini. Sauban mengatakan, ya Rasulullah, aku rindu pada anda ya Rasulullah. Ini baru bertemu sudah rindu. Kita lama tidak ketemu dan rindu. Bahkan sampai kita jauh-jauh hari sudah rindu. Wadiddu alqa ikhwani. Ya Rasulullah, lasna ikhwana. Ketika suatu waktu Nabi ziarah ke makam Baqi, setelah selesai baca mengucapkan salam kepada amwat yang ada di Baqi bersama sahabat-sahabat beliau mengatakan, aku rindu kepada saudara-saudara, ingin berjumpa dengan mereka. Sahabat berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami semuanya adalah saudara-saudara anda? Kami semua saudara anda dan kami berada di hadapan anda. Rindu itu kepada seseorang yang tidak berjumpa, seseorang yang tidak ada di hadapannya. Kami semua ada di hadapan anda ya Rasulullah. Karena bukan antum yang aku maksud, tapi yang aku maksud adalah saudara-saudaraku. Mereka adalah yang datang nanti setelah masaku. Mereka tidak pernah melihatku dan mereka beriman denganku. Dan mereka rindu kepadaku dan aku rindu kepada mereka." Ini dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sauban mengatakan, aku rindu ya Rasulullah. Aku tidak bisa sabar untuk bisa kembali melihat memandang wajah anda ya Rasul. Dan aku teringat-ingat
Bahwasanya kalau nanti Anda meninggal terlebih dahulu, atau aku yang meninggal terlebih dahulu, aku ini siapa? Engkau ini siapa ya Rasul? Rasul Nabi, seorang Rasul yang maha mulia, yang segala-galanya. Sobat ini seorang sahabat biasa. Jadi artinya ya Rasul, aku khawatir kalau aku atau engkau yang terlebih dahulu mati, aku tidak akan pernah melihat wajah Anda lagi ya Rasul. Jadi yang ditakutkan bukan azab Allah, yang ditakutkan bukan karena nanti masuk neraka Allah, yang ditakutkan tidak bisa melihat lagi wajah Nabi Muhammad SAW. Makanya Imam Sayyidina Ali Al-Khawas ketika ditanya, ya Imam Ali, siflana na'imal jannah. Wahai Syekh Ali Al-Khawas, sifatkan, ceritakan kepada kami bagaimana kenikmatan surga. Yang dicatatkan oleh Sayyidina Ali Al-Khawas cuma satu, fiha Rasulullah SAW. Di dalam surga kenikmatan yang aku kita bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku mati, aku tidak akan bisa lagi. Aku belum tentu bisa melihat wajah Anda lagi, berkumpul dengan Anda lagi. Rasul tidak menjawab ketika itu, tidak tahu harus menjawab apa. Tahu-tahu turun dari Allah ayat yang berbunyi, wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa husnul ulaika. Barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para nabiin. Di sini asyhadu akan dikumpulkan dengan para nabiin. Kita akan kumpul dengan Nabi. Syaratnya apa? Satu, taat sama Rasul. Taat kepada Rasul. Kita tidak mungkin taat kepada Rasul kalau tidak ada kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kita akan mudah melaksanakan ketaatan-ketaatan kalau didasari cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Sayyidina Rabi' Al-Adawiyah. Beliau seorang wanita, bukan laki-laki. Tapi beliau khatam Qur'annya ribuan kali ya. Kita nggak tahu satu tahun berapa kali khatam Quran. Beliau ribuan kali khatam Quran. Wiridnya beliau ini satu hari sholatnya 1000 rakaat. 1000 rakaat satu hari itu wirid, bukan satu kali pernah melakukan itu, tapi wirid artinya kebiasaan setiap hari. Kita ajak Ramadan 20 rakaat tarawih. Oh, selesai witir seakan-akan kita sudah menjadi orang wali untuk besar, sudah ibadah banyak. Baru berapa rakaat? Ini seperti ada 1000 rakaat setiap harinya. Apa yang beliau katakan? Kenapa Anda sampai mujahadah seperti itu melakukan ibadah? Aku ingin Nabi Muhammad SAW bangga di hari kiamat. Aku ingin nantinya Nabi Muhammad mengatakan di depan hayal kami di hari kiamat, ini loh umatku seorang wanita, tapi bisa melaksanakan 1000 rakaat setiap hari, bisa mengatakan ribuan kali daripada khatam Quran. Yang tidak lain yang diinginkan adalah mencari kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang kita cari, apa yang kita lakukan di majlis ini tidak lain untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Semoga kita tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah tumbuhkan rasa cinta yang mendalam, rasa cinta yang sangat kepada Nabi Muhammad, yang diiringi dengan taat kepada beliau, dan diiringi dengan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Dan semoga dengan majlis ini ya Allah, sebagaimana kita kumpul bersama orang-orang soleh, kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh dan para nabiin, dan termasuk bersama Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.